神用劲而已。这四重刚柔，成仙成神。Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik kan? Pasti dong. Kali ini Mimin akan menceritakan donghua baru yang berjudul Immortality yang baru saja rilis. Sedikit sinopsis, Fang Han seorang budak keluarga yang sederhana, memiliki keyakinan bahwa saya lebih suka menjadi pengemis daripada seorang budak. Dengan sikap keras kepala dan pantang menyerah, ia menerobos misteri kekuatan gaib dan menempa tubuhnya menjadi tubuh abadi, bekerja keras melangkah demi selangkah untuk mewujudkan impiannya. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung gas ke alurnya. Di awal kita diperlihatkan pemimpin sekte sedang bersama murid yang bernama Fang Xingxue. Ketua tersebut memuji Xingxue yang sudah memasuki ranah ajaib, padahal usianya masih sangat muda, dan juga menempati posisi sebagai murid khusus di sekte Yuhua. Ketua tersebut berpesan ke Xingxue agar secepatnya bisa menaikkan ranahnya, dan ia berjanji akan mewariskan sekte Yuhua kepada Xingxue. Kemudian ketua tersebut memberikan puncak petir ungu sebagai rumah Xingxue, agar bisa berlatih dengan tenang dan tidak akan ada orang yang berani mengganggu Xingxue. Xingxue sangat menghargai pemberian ketua tersebut, lalu Xingxue mengatakan kalau dirinya meminta satu permintaan, yaitu Xingxue ingin pulang kampung untuk berpamitan ke ayahnya dan juga ingin menjadi pelayan yang tepat untuk menemaninya di puncak petir ungu nantinya. Ketua tersebut lalu mengizinkannya. 望掌教准许。二是点选家奴入住此殿，弟子恳请返家一趟。一是向家父道喜辞别。准了。 Beralih ke kota, tepatnya di keluarga Fang. Di situ banyak pemuda keluarga Fang yang sedang berlatih, dan juga terlihat seorang laki-laki yang sedang mengintip para pemuda yang sedang berlatih. Anak ini adalah tokoh utama kita yang bernama Fang Han, dan dirinya adalah seorang budak di keluarga Fang. Kemudian guru mereka yang bernama Fang Sesa datang. Para pemuda langsung berbaris untuk mendengarkan arahan Fang Sesa. Fang Sesa menjelaskan tentang ranah pelatihan tubuh, yang dimana pelatihan tubuh ada 10 tingkatan fisik. Kemudian Sesa menunjuk salah satu muridnya. Murid tersebut menjelaskan tentang dirinya, yaitu ranah fisik tingkat 2. Lalu Sesa menyuruh muridnya untuk menyerangnya. 弟子二重练力境，斗胆献丑挑战师傅。常人算难以触达，这四重刚柔，五重神力，六重气息和。 Sambil bertarung, Sesa menjelaskan tentang nama-nama tingkatan yang Mimin tulis. Ting! Murid tadi berhasil dikalahkan dengan mudahnya, padahal Sesa tidak menggunakan tangannya. Dan Sesa hanya menggunakan serangan tingkat 5 atau mistis. Dan andai saja Sesa menggunakan kekuatan tingkat 8-nya, bisa dipastikan murid tadi akan mati karena terkena serangannya. BTW, Sesa ini berada di ranah tingkat 8 atau heroik. Guru itu menjelaskan, ketika mereka bisa berlatih sampai ranah ke-10 atau jiwa, 5 kuda tidak akan bisa mengoyak tubuh mereka. 若肉身练到10重神变境，五马不能分气势。 Fang Han ternyata masih berada di situ dan mendengarkan penjelasan Sesa, dan dirinya kagum setelah mengetahui kalau tubuh seseorang akan menjadi sangat kuat ketika berada di ranah fisik tingkat 10. Sesa melanjutkan penjelasannya, kalau masih ada yang lebih kuat dari ranah fisik, yaitu ranah ajaib, yaitu kekuatan yang berasal dari pikiran dan juga disebut sebagai kekuatan sihir. Tapi hanya orang tertentu yang memiliki tubuh kuat saja yang bisa memasuki ranah ajaib, yaitu untuk bisa mengendalikan darah mereka dari jantung menuju otak. Setelah mereka berhasil melakukan hal tersebut, mereka akan berhasil memasuki ranah ajaib.
Tapi jika tubuh mereka belum terlalu kuat, maka darah yang mengalir ke otak menjadi tidak stabil dan akan gagal memasuki ranah ajaib. Ketika memasuki ranah ajaib, akan ada kekuatan sihir yang mengalir dalam tubuh mereka, yang dimana mereka akan bisa mengendalikan api atau air dan juga bisa mengendalikan pedang terbang. Kemudian Sesa mengumumkan ke semua orang, bagi siapa saja yang berhasil memasuki ranah ajaib, maka mereka berhak menempati posisi ketua keluarga Fang. Lalu datang nona kedua keluarga Fang yang bernama Fang Qingwei beserta pengawalnya. 你们都听着，因为你们都是方家子弟。给二小姐请安。 Sesa dan para murid yang ada di situ langsung memberi hormat ke Qingwei. Qingwei mengatakan kalau mereka yang ada di depannya adalah orang-orang yang beruntung karena bisa berlatih di keluarga Fang. Sedangkan para budak dan pelayan keluarga selamanya tidak diperbolehkan berlatih, lalu menyuruh mereka untuk lebih rajin berlatih. Fang Han yang mendengar perkataan Qingwei barusan, dirinya juga akan giat berlatih untuk melepaskan identitas budaknya dan menjadi orang yang kuat yang tidak terikat oleh apapun. Pelayan Qingwei lalu mengingatkan Qingwei yang ingin berburu dan peralatannya sudah siap. Ketika mendengar perkataan pengawal barusan, Fang Han langsung ingat kalau dirinya belum memberikan makan para kuda yang akan dipakai berburu, lalu bergegas pergi. Ketika ingin pergi, pengawal Qingwei menghampiri Sesa lalu menyuruhnya untuk pergi ke sungai Longyuan nanti malam untuk mencegat pencuri makam kuno. Kembali ke sekte Yuhua, ada murid senior yang menuju ke kediaman Hua Tian. Ketika ingin masuk ke ruangannya, dia berpapasan dengan Yuan Jiankong. Jiankong langsung memberi hormat, kemudian senior itu menanyakan kenapa dirinya bisa ada di sini. Jiankong mengatakan kalau dirinya disuruh datang ke sini oleh Hua Tian. Senior itu langsung menemui Hua Tian. Hua Tian langsung menjelaskan tujuannya menyuruhnya datang, yaitu karena Bai Heijin dari sekte bintang berhasil mendapatkan 2 harta sekte sihir di makam kuno Huang Guan, yaitu sebuah pil Jiu Kyo dan juga lukisan naga Huang Guan, yang dimana kekuatan dalam lukisan itu bisa membangkitkan sekte sihir. Bai Heichan sekarang kabur ke wilayah Longyuan, kemudian Hua Tian menyuruhnya untuk mengambil lukisan tersebut dan merahasiakan misinya kali ini dari siapapun. 你去将那图寻来于我。那白海禅如今已逃至龙渊，必不能落入他人之手，不可说与他人。去吧。 Kembali ke keluarga Fang, terlihat Fang Han sedang dipukuli karena tidak mempersiapkan kuda yang akan dipakai berburu. Fang Han masih bersikap biasa saja dan tidak mengakui kesalahannya, yang membuat pengawal di situ tambah marah. Fang Han kemudian mengingat perkataan ayahnya yang dimana dirinya menyesal karena tidak bisa lepas dari identitas budak sampai akhir hayatnya, sehingga membuat Fang Han juga menjadi budak. Ayahnya berpesan kalau lebih baik menjadi seorang pengemis daripada menjadi seorang budak. Qingwei lalu mengatakan kalau semua perbuatan ada hukuman atau hadiah. Karena Fang Han telah melakukan kesalahan, jadi ia pantas dihukum, tapi kemudian Qingwei memberikan Fang Han beberapa perak karena sudah merawat kudanya dengan baik. 这我倒是要赏你，给，拿去吧。 Pengawal Qingwei menyuruh Fang Han untuk berterima kasih karena Qingwei sudah berbaik hati kepadanya, tapi Fang Han seperti keberatan. Tapi karena takut dihukum lagi, Fang Han terpaksa mengatakan terima kasih ke Qingwei. Pengawal tersebut memuji kebaikan Qingwei yang memberikan budak tadi perak. Qingwei mengatakan kalau budak melakukan kesalahan harus dihukum berat dan kalau melakukan kebaikan harus diberi hadiah yang setimpal sehingga para budak itu selalu tunduk. Kemudian pengawal tadi memberikan pengumuman kalau Fang Qingshui sudah memasuki ranah ajaib dan akan segera pulang, lalu menyuruh mereka semua untuk tidak melakukan kesalahan ketika ada Qingshui. Fang Han di sini memikirkan tentang apa yang terjadi nantinya kalau Qingshui udah kembali. Sedangkan adiknya, yaitu Qingwei, aja sudah brutal, apalagi kakaknya. Melanjutkan pembicaraan ketua sekte, di situ ia menjelaskan kalau sekte Yuhua mempunyai 720.000 murid luar dan 3.600 murid dalam, serta 102 murid utama, yang sekarang sedang diurus oleh senior besar, yaitu Hua Tian. Kemudian menyuruh Qingshui untuk menjaga kehormatan sekte ketika berada di luar. 弟子谨遵师命。
Senior tadi masih berbicara dengan Hua Tian. Dirinya berpendapat, kenapa gak menyuruh Xing Shui aja untuk menjalankan misi ini, yang dimana wilayah Long Yuan adalah tempat Xing Shui, tapi Hua Tian tidak menanggapinya. Kemudian entah mengapa, dia langsung menyalahkan ketua sekte yang tidak peduli urusan sekte, yang dimana malah memberikan tugas tersebut ke Hua Tian untuk mengurus sekte. Tapi Hua Tian di sini berjanji akan mengurus sekte agar bisa lebih maju dan akan menghukum siapapun yang berniat buruk ke sekte Yuhua. 掌教已将门风整肃交于我手，我必严惩不贷。凡是与魔派有勾连之，重振门风。 Di hutan, terlihat seorang yang sedang berlari, yang dimana dia adalah Bai Haichan, dan juga terdengar suara seseorang, yaitu suara Sesa yang ingin menangkapnya. Haichan lalu berhenti dan menyuruh Sesa untuk menunjukkan dirinya. Sesa sedikit menyombongkan dirinya yang kuat, tapi Haichan bersikap biasa saja dan mengatai Sesa adalah anjing keluarga Fang. Tak lama kemudian Sesa muncul beserta para prajuritnya. 蓝的就是你。 Sesa menyuruh Haichan untuk menyerahkan lukisan naga dan juga pil Jiagonya. Lalu Haichan menyuruh Sesa untuk mengambilnya sendiri kalau bisa. 你这小儿，不过区区肉身，静而已。 Sesa kewalahan melawan Haichan dan ia menyadari kalau Haichan sudah berada di ranah fisik tingkat 10, sedangkan dirinya hanya berada di tingkat 8. Prajurit yang ada di situ mulai menembak busur ke arah Haichan. Haichan marah dan langsung mengajar semua prajurit yang ada di situ, kemudian kabur. Tapi Sesa masih berusaha mengejar Haichan. 就凭你的鹤腿，也想死？肉身十重，完了！ Di pinggir pantai, terlihat Fang Han yang sedang berlatih seorang diri. Ia sekali lagi mengingat peristiwa tadi siang dan juga mengingat perkataan ayahnya, yaitu mending jadi pengemis daripada menjadi budak. Apalagi budak bucin, oh jangan. Kemudian Fang Han bersumpah akan menjadi orang yang hebat nantinya. Pengejaran Haichan masih berlanjut. Haichan yang kesal ingin segera menghabisi Sesa, tapi ketika senjata Haichan ingin mengenai Sesa, datang Xing Shui yang langsung menghentikannya. 这是欺我方家无人吗？ Haichan mengetahui kalau Xing Shui sudah berada di ranah ajaib. Kemudian 有体为师，好好的，你日后功夫必会突飞猛进。师傅在上，请受徒儿一拜。这是无可忍！ Halo semuanya, gimana puasanya? Lancar kan? Pasti kakak. Hahaha. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur Immortality Part 2. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung gas ke alurnya. Di video sebelumnya, Bai Haichan melakukan pertarungan melawan Fang Qingshui. Tapi karena kekuatan Qingshui yang sudah berada di ranah ajaib, Bai Haichan kalah telak. Tapi untungnya lukisan naga langsung melindungi dirinya dan langsung masuk ke dalam air. Terlihat di pinggir pantai, Fang Han masih melakukan latihannya secara mandiri. Tak lama kemudian dirinya tersadar kalau ada seseorang di tepian pantai. Fang Han lalu memeriksa Bai Haichan dan dia melihat luka yang cukup parah di dada Bai Haichan. Dirinya ingin melaporkan kejadian ini ke keluarga Fang, tapi karena ia keluar berlatih secara diam-diam, Fang Han takut kena masalah nantinya, dan memutuskan kalau melaporkan hal ini ke keluarga Fang bukanlah ide yang baik. Kemudian Fang Han mengecek nadi Bai Haichan. 一报官，我偷跑出来练功的事情就会败露，人已至死，还是入土为安吧。 Di keluarga Fang, terlihat Fang Qingshui yang baru saja tiba. Kemudian bertemu pengawal. Pengawal itu mengatakan kalau tuan dan utusan raja sudah menunggu kedatangannya selama seharian dalam acara penyambutan Qingshui.
Tapi King Shui tidak mau hadir karena dirinya perlu istirahat setelah bertarung, lalu menyuruh pengawal menyampaikan ke semua orang untuk membatalkan acaranya. Kembali ke Fang Han, dirinya berniat mengubur jasad Bai Haichan dan menariknya ke pinggir, tapi dirinya terjatuh dan terlihat sebuah pil menggelinding. Fang Han langsung mengecek pil tersebut dan menghirupnya, yang dimana aroma pil itu sangatlah harum. Dirinya langsung merasa segar ketika mencium aroma pil tersebut. Ketika Fang Han mendekatkan pil itu ke Bai Haichan, aromanya langsung masuk ke hidung Bai Haichan. Fang Han mulai berniat menelan pil itu dan beranggapan akan bisa membantu dirinya dalam latihan. Tapi setelah dipikir-pikir, Fang Han memutuskan untuk mengembalikan pil itu ke Bai Haichan. Tapi Bai Haichan langsung terbangun dan menyengkeramnya. Haichan lalu memperkenalkan dirinya yaitu berasal dari sekte bintang, dan luka di dadanya disebabkan oleh Fang King Shui. Tapi berkat Fang Han yang mengeluarkan pil Jui Kyo, bisa langsung menyembuhkan dirinya, tapi itu hanya bersifat sesaat, yang artinya Bai Haichan tidak bisa bertahan lama dan pada akhirnya akan meninggal. Setelah melihat pakaian Fang Han dan juga jejak kaki yang ditinggalkan saat berlatih tadi, Bai Haichan langsung mengetahui kalau Fang Han adalah budak dari keluarga Fang, kemudian menariknya. Seketika langsung bisa melihat luka yang ada di punggung Fang Han. Lalu Bai Haichan menawarkan dirinya untuk menjadi guru Fang Han. Dirinya berjanji akan memberikan pil Jui Kyo dan lukisan naga serta beberapa teknik dari sekte bintang. Dengan itu semua di masa depan Fang Han bisa dipastikan akan menjadi orang kuat. Tapi dirinya harus berjanji untuk membalaskan dendam dirinya, yaitu membunuh Fang King Shui. Fang Han lalu mengingat perlakuan kasar keluarga Fang terhadap dirinya, dan juga Fang King Shui yang selalu bersikap sombong dan suka menindas. Fang Han berpendapat kalau ini adalah kesempatan yang bagus untuk dirinya. Ia pun langsung membungkuk untuk memberi hormat kepada guru barunya, dan secara resmi Fang Han sudah menjadi murid sekte bintang, yaitu sekte 10 teratas seperti sekte Yuhua. 为师在黄泉山偶得9窍金丹，为师也是门下弟子，乃是和羽化门并肩的仙道。 Bai Haichan tadinya ingin memberikan pil dan lukisan itu ke tetua sekte bintang, agar dirinya bisa dipromosikan menjadi murid utama. Tapi karena hidupnya sudah tidak lama lagi, ia memutuskan untuk memberikan dua benda berharga tersebut ke Fang Han. Bai Haichan langsung memasukkan pil Jui Kyo ke dalam tubuh Fang Han, yang dapat menstimulasi jantung, membuat seseorang seperti terlahir kembali, dan juga bisa mempermudah proses latihan. Tanpa bantuan Bai Haichan, Fang Han langsung mati jika langsung menelan pil Jui Kyo. Tapi untungnya dia tidak jadi menelannya tadi. 要替为师拔毛洗髓，脱胎换骨，为师生机已断，今到时候你修炼任何武功都是一日千里。 Di kediaman Fang King Shui, ada Sesa dan juga pengawal. Pengawal itu melaporkan kalau dirinya sudah menyuruh semua orang untuk tidak datang ke kediaman Fang King Shui, dan juga mengantarkan beberapa hadiah dari para tetua keluarga. Fang King Shui lalu menyuruh Sesa untuk mencari jasad Bai Haichan di tepi pantai, dan mengira kalau Bai Haichan sudah mati karena terkena serangannya. Lalu ia mengatakan kalau tetua sekte Yuhua memberinya kuota ujian untuk murid luar, lalu menyuruh pengawalnya untuk mencari beberapa orang berbakat dari keluarga Fang untuk pergi ke ujian murid luar sekte Yuhua. 劳烦二叔从我方家子弟中挑选几个优秀的。羽化山长老还多给了我几个外门弟子的考，方家如若再出几个羽化门弟子， 遵大小姐令。 Fang Han baru selesai mengubur jasad gurunya dan mengingat perkataan gurunya, yang dimana jasadnya tidak akan membusuk karena sudah mencapai ranah fisik tingkat 10. Lalu menyuruh Fang Han datang lagi setelah menyelesaikan latihannya, karena dia akan mengajarkan teknik tinju 7 bintang. Ia juga menyuruh Fang Han untuk memahami misteri bintang ketika melihat ke langit, dan ia juga mengatakan kalau lukisan naga itu memiliki misteri yang bisa mengubah dunia. Lalu Fang Han berjanji akan memenuhi semua permintaan gurunya. 世事险恶，徒儿定要帮我杀了风清雪那，万事小心呐、切不可让他夺了你的宝贝。 Esok hari di keluarga Fang, pengawal memberikan pengumuman kepada para budak yang ada di situ, yang dimana Fang King Shui akan memilih orang terbaik untuk tinggal di puncak petir ungu. Fang Han sedikit tertarik dan mendekat, tapi pengawal tersebut malah meledeknya dan mengatakan kalau Fang Han tidak akan terpilih. Fang Han sangat kesal, tapi ia mencoba menahannya karena takut latihannya akan ketahuan.
Tiap ada waktu luang, Fang Han memanfaatkan untuk berlatih, dan tak terasa beberapa minggu sudah berlalu dan kekuatannya semakin meningkat. Ketika sedang bekerja, Fang Han mencoba mempraktekkan latihannya, tapi dirinya gagal yang membuatnya ditertawakan. 这傻小子，一天到晚闷头闷脑，都不知道在想。 Tapi dirinya tidak menyerah dan tiap hari terus melatih tekniknya. Ketika sedang ada murid latihan, Fang Han selalu melihatnya untuk melihat gerakan teknik yang para murid pelajari yang membuatnya hampir ketahuan. 憎恶延年，又成功。 Sebulan sudah berlalu dan Fang Han terus berlatih tanpa henti. Yang tak terasa dirinya sudah berada di ranah fisik tingkat 5. 群星争霸，拥有千金神力，例如肉身境第5重。 Fang Han sangat senang dan tak menduga kalau latihannya akan secepat ini. Dan ini semua berkat Pil Jui Qiao. Di kediaman Fang Xingxue, ada sesa yang melaporkan kalau dirinya gagal menemukan mayat bayi Haichan, meskipun dirinya sudah mencarinya selama 1 bulan penuh. Fang Xingxue berpendapat kalau bayi Haichan masih hidup dan berhasil kabur ke daerah lain, lalu menyuruh sesa untuk menghentikan pencarian. Pengawal di situ melaporkan kalau dirinya sudah memilih pembantu untuk tinggal di puncak Petirungu, dan juga mengatakan kalau Fang Xingxue sudah pergi ke sekte Yuhua untuk mengikuti ujian. Di kandang kuda, terlihat Fang Han yang sedang memberikan makan kuda dan mengucapkan salam perpisahan kepada kuda yang ia rawat selama ini, karena sebentar lagi kuda tersebut akan dipakai untuk pergi ke sekte Yuhua. Kemudian datang para budak lainnya, dan mereka melihat orang yang mencurigakan di kandang kuda. Mereka yang tidak mengetahui kalau itu adalah Fang Han, langsung mengepungnya. Di sisi lain, terlihat pengawal yang sedang berpatroli malam. Budak itu pun kaget setelah mengetahui kalau orang tadi adalah Fang Han. Kemudian langsung menuduh Fang Han akan mencuri kuda karena tidak diajak ke sekte Yuhua. Fang Han mencoba menjelaskan, tapi para budak itu tidak mau mendengar penjelasan dan langsung memukulinya. Terlihat Fang Xingxue juga melihat kejadian tersebut. Kesabaran Fang Han akhirnya habis yang langsung menyerang mereka semua. Fang Xingxue terus memperhatikan cara bertarung Fang Han. Kemudian datang pengawal tadi yang sedang berpatroli. Pengawal itu langsung berpihak kepada para budak lainnya dan akan menghukum Fang Han karena atas tuduhan mencuri kuda. Lalu datang Xingxue yang menghentikan mereka semua. Xingxue menatap Fang Han tanpa henti yang membuat Fang Han menundukkan kepalanya. Fang Xingxue lalu menanyakan teknik yang dipakai Fang Han tadi, yang dimana itu adalah teknik keluarga Fang. Mendengar perkataan Xingxue barusan, Fang Han langsung meminta maaf dan merasa bersalah karena melatih teknik keluarga Fang secara diam-diam. Tapi Xingxue tidak mempermasalahkan hal tersebut. Lalu ia menanyakan tentang ranah Fang Han yang sudah berada di tingkat 5. Padahal murid lain sangat kesusahan untuk naik ke tingkat 5. Tapi untungnya Bai Haichan sudah menyiapkan alasan ketika ada yang bertanya tentang ranah Fang Han. Fang Han menjelaskan kalau 5 tahun yang lalu dirinya 还有大师兄华天都，好可怕的气势！ Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik kan? Pasti dong. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur donghua series yang berjudul Immortality Part 3. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung gas ke alurnya. Di video sebelumnya, Fang Han dituduh mencuri kuda oleh para budak yang lain, tapi dihentikan oleh Fang Xingxue, dan singkat cerita, Fang Han diajak Xingxue untuk pergi ke sekte Yuhua. Beberapa hari sudah berlalu dan akhirnya hari keberangkatan dimulai.
Di situ terlihat banyak orang terpilih yang akan berangkat ke sekte Yuhua dan juga beberapa pengawal yang juga ikut menjaga dalam perjalanan. Perjalanan begitu lama karena jarak provinsi Longyuan dengan sekte Yuhua ribuan mil jauhnya, dan Fang Han terlihat menikmati perjalanan dan mengagumi betapa luasnya wilayah kekuasaan dinasti Li, dan ia juga berterima kasih ke Fang Xingxue karena berkat dirinya, Fang Han bisa melihat dunia baru yang begitu luas, dan Fang Xingxue juga sangat peduli dengan keluarganya, karena kalau tidak, dia bisa saja melayang sendirian dan tiba di sekte Yuhua dalam waktu singkat. Akhirnya mereka sampai di sebuah gunung yang dimana itu adalah gerbang sekte Yuhua, lalu melaporkan ke Fang Xingxue kalau perjalanan akan sampai. Mereka melewati jembatan yang cukup panjang untuk mencapai gerbang Yuhua. Kemudian pengawal itu pun langsung menjelaskan ke semua orang kalau udah hampir sampai di gunung Yuhua, dan juga menjelaskan kalau sekte Yuhua begitu agung, yang bahkan murid luarnya saja udah setara pangeran atau menteri di kerajaan. Lalu menyuruh mereka semua untuk menjaga nama baik keluarga Fang, dan juga puncak petirungu ketika berada di sekte Yuhua nantinya. 羽化仙山了，仙道10门之一，羽化门的只随便一个外门弟子，就抵得上一个皇宫里的王不能轻易造访的仙家禁地。这可是你们8辈子修来的福分。 Fang Han sangat kagum dengan keagungan sekte Yuhua, yang dimana murid sekte Yuhua lebih tinggi derajatnya daripada murid dari kerajaan. Mereka terus melakukan perjalanan untuk masuk ke dalam, lalu mereka semua berhenti karena melihat sesuatu yang aneh sedang terbang. Semua orang melihat ke langit dan juga Fang Xingxue. Ternyata itu adalah seekor bangau dan juga ada orang yang menungganginya. Mereka semua berjumlah 8 orang lalu turun dan juga ada beberapa orang yang mengacau dan membuat gara-gara. Fang Han tidak percaya kalau mereka semua adalah murid sekte Yuhua, yang dimana sikapnya begitu arogan. Sangat berbeda sekali dengan berita yang beredar, yang mengatakan kalau murid sekte Yuhua sangat ramah. Karena terus diganggu, kuda yang dipegang Fang Han bereaksi ingin lari entah kemana, yang membuat Fang Han kewalahan memeganginya. Murid dari sekte Yuhua marah ketika kuda tersebut mengarah kepadanya, lalu melemparkannya ke jurang beserta Fang Han yang juga ikut terlempar. Tapi untungnya Fang Han berhasil berpegangan. Fang Han kemudian naik dan memarahi murid luar tersebut, tapi murid itu bersikap biasa saja seperti tidak bersalah. Lalu murid itu menghina Fang Han yang seorang budak rendahan, yang dimana tidak cocok untuk masuk ke sekte Yuhua. Fang Han tidak terima yang membuatnya langsung memarahi murid tersebut, tapi murid itu langsung menyerang Fang Han. Lalu Fang Xingxue muncul dan menghentikannya. Ia langsung memarahi murid tersebut karena sudah menyambut tamu secara arogan, dan Fang Xingxue juga tahu kalau mereka adalah murid Jin Zita. Tapi murid itu tidak merasa bersalah sedikit pun dan malah menyindir Fang Xingxue yang baru naik tingkat, yang sebelumnya hanya murid utama sekte Yuhua. Kemudian menyuruh Fang Xingxue untuk mengurus budaknya yang bertindak arogan tadi. Di saat pembicaraan mereka, terlihat seorang cewek datang dan bersembunyi di atas pohon. Murid itu masih mengoceh dan mengatakan kalau orang rendahan yang datang ke sekte Yuhua harus diberi beberapa pelajaran terlebih dahulu.
Tapi Fang Xingzue tidak mau kalau keluarganya dipermainkan oleh Jin Zita dan juga para murid yang ada di situ. Lalu mengatakan kalau Jin Zita seperti kurang suka karena dirinya mendapatkan kenaikan tingkat. 一口一个凡人，真让人听着不舒服。对我晋升为真传弟子，很是不满。看来金师兄，什么时候轮到你们来教训了？既然方师姐不愿意我们迎宾。 Lalu para murid itu pun izin pergi dengan sikap yang arogan. Tapi Fang Xingzue menghentikannya. Fang Xingzue tidak ingin budak atau siapapun di keluarganya meninggal, meskipun itu seekor kuda, dan mereka semua harus merasakan hal yang sama. 好可怕的气势！你们就拿命来填吧，都是我方清雪之物，你们杀了。大小姐之命。 Setelah melihat temannya terbunuh, murid lainnya mengancam Fang Xingzue akan dihukum berat karena membunuh orang sembarangan. Tapi hal itu tidak berlaku bagi Fang Xingzue, karena dirinya adalah murid utama dan memiliki hak untuk membunuh demi kebenaran. Yang dimana sebelumnya para murid itu bersikap arogan ke Fang Xingzue, yang semestinya murid biasa harus menghormati murid utama. 下辈子投胎，都眼光放。 Kemudian muncul Jin Zita yang menangkis serangan Fang Xingzue. Murid itu pun langsung melaporkan hal barusan ke Jin Zita, yang membuat Jin Zita sedikit kesal karena Fang Xingzue telah membunuh muridnya. Tapi Fang Xingzue tidak mau menghentikan niatnya, yaitu membunuh semua murid yang bersikap arogan tadi. Fang Han sangat kagum dengan kekuatan Fang Xingzue barusan, dan dia menjadi sedikit ragu dengan misinya karena Fang Xingzue terlalu kuat. Lalu Fang Xingzue menantang Jin Zita untuk bertarung di arena Tianxing kalau dirinya masih memiliki dendam ke Fang Xingzue. Arena Tianxing adalah arena hidup atau mati atau tempat pertarungan para murid utama. Jin Zita yang tidak cukup kuat untuk melawan Fang Xingzue lalu berniat melaporkan hal ini ke tetua Tianxing. 但你的修为不过是神通2重修真境而已。这方清雪简直目中无人。此事我会向天行长老汇报。不信，还没人治得了你了。 Setelah kejadian tadi, Fang Xingzue ingin mengasingkan diri beberapa hari, kemudian menyuruh Fang Li untuk mengurus semua urusan yang ada di puncak Petirungu, dan menyuruh mereka semua untuk menyebutkan namanya kalau ada orang yang mencari gara-gara lagi. Ketika ingin pergi, Fang Xingzue memberikan Fang Han token hewan mistis yang bisa mengendalikan bangau putih dan menyuruhnya untuk menjadi pengurus hewan mistis. 恭送大小姐。你们各自去办吧。好了，规矩已定。 Fang Han sangat senang karena menjadi pengurus hewan mistis. Tapi terlihat Fang Li yang tidak suka karena Fang Han menjadi naik pangkat, yang dulunya hanya seorang budak rendahan. Orang yang ada di situ mulai membicarakan Fang Han karena ketidaksukaannya. 不可能，绝对不可能！大小姐怎么会选他当灵兽官？下等奴才居然爬到了我们头上！小子，把灵兽牌交出来吧。 Lalu Fang Li menyuruh Fang Han untuk menyerahkan token miliknya. Tapi Fang Han tidak mau menyerahkannya karena itu pemberian Fang Xingzue katanya. Fang Li terus mendesak Fang Han untuk menyerahkan tokennya dan menghasut budak yang lainnya untuk merebut token tersebut. Dan terlihat cewek tadi yang masih memantau di atas pohon. Fang Li mengatakan kalau posisi Fang Han di keluarga Fang dan juga puncak Petirungu tetaplah sama, karena yang mengurus puncak Petirungu sekarang adalah dirinya, lalu berniat memberi Fang Han sedikit pelajaran. 手倒还真有点痒。Di tempat lain, terlihat Jin Zita yang sedang menuju ke tempat tetua Tianxing untuk melaporkan Fang Xingzue agar dihukum karena telah membunuh 8 muridnya.
dan dirinya sudah sangat yakin kalau tetua Tianxing akan segera menghukum Fang Xingxue karena status orang tua Jin Zita lumayan tinggi. Akhirnya Jin Zita sampai di tempat tetua Tianxing lalu memanggilnya. Ketika mendengar suara tetua Tianxing, dirinya langsung melapor. Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik kan? Pasti dong. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur Dongo series yang berjudul Ting. Udah pada penasaran kan apa yang terjadi dengan Fang Han nantinya? Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung gas ke alurnya. Di video sebelumnya terlihat murid Jin Zita yang mengacaukan kedatangan Fang Xingxue yang membuatnya marah dan langsung membunuh mereka semua. Singkat cerita, Fang Han diberi token pengendali bangau oleh Fang Xingxue yang membuat semua orang iri dan ingin mengambil token tersebut karena Fang Han hanyalah budak rendahan dan tidak pantas mendapatkannya. Ketika Fang Han ingin dihajar, terdengar suara cewek yang memperingati mereka semua untuk tidak bertindak arogan di depan gerbang sekte Yuhua. Mereka semua bingung dengan asal suara barusan. Lalu datang cewek yang bersembunyi di pohon tadi. Cewek itu bernama Hong Yi. Hong Yi mengatakan kalau mereka semua sepertinya tidak menuruti perkataan yang diucapkan Fang Xingxue tadi, yang sudah menjadikan Fang Han sebagai pengurus bangau. Dan Hong Yi sangat tidak suka dengan hal seperti itu, yang dimana Fang Xingxue sendiri sangat baik dan rela membunuh 8 orang murid tadi demi keluarganya, tapi sikap bawahannya hanya mementingkan diri sendiri. Fang Li terlihat tidak peduli dan langsung memarahi Hong Yi yang baru datang tapi banyak bicara. Hong Yi udah berniat menghabisi mereka semua, tapi kemudian Fang Han menghentikan Fang Li dan menyuruhnya untuk bersikap sopan kepada perempuan. Hong Yi sedikit kagum ke Fang Han, yang dimana Fang Han masih lemah tapi berani melindungi dirinya, yang dimana Hong Yi ini lebih kuat daripada Fang Han dan Fang Han tidak mengetahui hal tersebut. Lalu menyuruh Hong Yi untuk tidak memperdulikan perkataan Fang Li barusan. Fang Li terlihat sangat marah karena dikatain banci oleh Fang Han, yaitu karena berani sama perempuan saja. Dan ia juga mengatakan kalau Fang Li tidak cocok dengan jabatannya sekarang. Ni什么你？你的反应如此积极，不说你贱都对不起你。你招谁贱人？ Budak lainnya terlihat menertawai Fang Li secara diam-diam yang membuat Fang Li geram dan langsung memukul orang yang menertawainya. Fang Li kemudian menyuruh salah satu bawahannya untuk memberikan Fang Han pelajaran. Tapi terlihat Fang Han tidak takut sedikit pun dan menyuruhnya untuk segera maju. Orang itu pun sedikit kaget dengan kemampuan Fang Han yang berhasil mendesaknya. Tapi orang tersebut tidak ingin menyerah lalu menyerangnya lagi. Namun pada akhirnya orang tersebut berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Fang Han. Fang Li terlihat tidak percaya dengan kemampuan Fang Han barusan, dan juga Hong Yi yang sedikit kagum dengan bakat milik Fang Han yang dimana ia seorang budak, tapi memiliki bakat kemampuan yang lumayan berbakat. Fang Han lalu memperingati Fang Li untuk tidak membuat masalah lagi dengannya, dan menyuruhnya untuk tidak bersikap sombong dengan jabatannya sekarang. Tapi Fang Li terlihat tambah marah dan mengatai Fang Han kalau ia adalah seorang budak, dan selamanya akan menjadi budak. Kemudian Fang Han mengatakan kalau mending jadi pengemis daripada menjadi seorang budak, dan menyuruh Fang Li untuk merasakan perasaan orang lain ketika menindas seseorang, karena semua orang itu memiliki perasaan. Tapi salah satu bawahan Fang Li menyuruh semua orang untuk menyerang Fang Han secara bersamaan. Fang Han yang tidak ingin melukai semua orang, dirinya mengatakan kalau sekarang sudah berada di ranah fisik tingkat 5, yang langsung membuat semua orang di situ langsung ketar-ketir.
Mereka yang merasa tidak cukup kuat untuk melawan Fang Han, lalu meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Lalu Fang Han mengajak orang yang ada di situ untuk mengikutinya untuk mengurus binatang roh bersama-sama dan menyuruh mereka untuk berangkat ke puncak petirungu terlebih dahulu. Fang Han lalu menghampiri Hong Yi dan terlihat Hong Yi langsung memujinya karena sudah berani melawan mereka. Lalu Hong Yi menebak kalau pria di depannya itu adalah Fang Han dan juga memuji visi Fang Han yang bagus. Fang Han kemudian menanyakan nama gadis itu dan mereka pun berkenalan. 你叫我红衣郡主就好了。你叫方寒是吗？ Hong Yi mengatakan kalau dirinya juga sedang ingin pergi ke puncak dan terlihat Fang Han yang heran karena Hong Yi cuma sendirian. Tidak seperti Fang Xingxue yang membawa banyak orang di keluarganya. Hong Yi menjelaskan kalau tidak semua orang butuh pelayan dan ia bisa melakukan semuanya seorang diri. Lalu menanyakan token giok yang diberikan Fang Xingxue tadi. Lalu menjelaskan cara untuk memakai token tersebut, yaitu Fang Han harus meneteskan darahnya ke atas token tersebut supaya bisa mengaktifkannya. Fang Han sangat kagum dengan token di depannya, karena ini baru pertama kali Fang Han melihatnya. Lalu menanyakan tentang token tersebut apakah itu termasuk harta berharga. Yang membuat Hong Yi sedikit tertawa karena token itu hanyalah benda sihir tingkat rendah. Lalu menjelaskan kalau harta ajaib dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu alat sulap, alat spiritual, alat harta karun, alat tahu, dan peri legendaris. Lalu menyuruh Fang Han untuk tidak macam-macam dengan orang yang sudah bisa mengendalikan pedang terbang, karena dirinya tidak akan punya kesempatan untuk menang. Ketika ingin pergi, Hong Yi berpesan ke Fang Han untuk berhati-hati ke depannya, dikarenakan Fang Xingxue yang sudah membunuh 8 orang tadi, dan pastinya akan ada beberapa murid dari sekte Yuhua yang tidak menyukainya. 提防一点吧，他们的人迟早会对你们不利。杀了毕野峰8人8鹤，我还要到别处转转，你好好喂养林鹤吧。哒哒哒啦，哎，红衣郡主，哒哒。 Fang Han kemudian pergi ke tempat para bangau berada, dan sekali lagi dirinya kagum dengan apa yang ia lihat sekarang. Terlihat salah satu bangau yang ada di situ sedang memperhatikan Fang Han, lalu pergi menghampiri Fang Han. 这就是灵兽旁的仙鹤吗？ Fang Han kemudian mengeluarkan token gioknya dan mengingat perkataan Hong Yi tadi yang menyuruhnya untuk meneteskan darah ke token tersebut. Token itu pun langsung bereaksi, kemudian terdengar suara seseorang yang sedang menyuruh Fang Han untuk membuka segel di tempat bangau tersebut. 我都见过。谁？本姑娘出去飞腾，小子，快点把网子打开！你看什么看？是本姑娘的声音。 Fang Han bingung dengan sumber suara barusan, karena di sekitar ia tidak melihat satu orang pun, dan ternyata suara barusan berasal dari bangau tersebut yang sedang berbicara kepada Fang Han. Fang Han sedikit kaget melihat bangau yang bisa berbicara. Kemudian Fang Han membuat kesepakatan, yaitu bangau tersebut harus membawanya terbang dan ia akan membuka segelnya. Tapi bangau tersebut seperti jual mahal dan menyuruh Fang Han untuk memperlakukannya dengan baik terlebih dulu dalam beberapa hari. Dan setelah itu ia akan membawanya terbang. Fang Han pun bersedia dan berjanji kalau ia akan memperlakukannya dengan baik selamanya. Lalu bangau tersebut sekali lagi menyuruh Fang Han untuk cepat-cepat membuka segelnya agar ia bisa terbang bebas. 本姑娘要出去溜达溜达，那你赶紧把这个网子打开。 Lalu bangau itu pun mengatakan kalau dirinya akan membantu Fang Han untuk mengurus bangau yang lain untuk kedepannya. Sekali lagi Fang Han meminta bangau tersebut untuk membawanya terbang, tapi bangau itu masih ingin melihat kebaikan Fang Han yang lainnya, lalu pergi. Setelah bangau itu pergi, Fang Han mengingat pemberian gurunya kemarin, dan ia berfirasat kalau cara mengaktifkannya sama seperti token tadi, yaitu diberi tetesan darah. Fang Han pun melihat sekeliling dan ingin mengaktifkannya, tapi setelah dipikir-pikir, Fang Han tidak ingin melakukannya sekarang, karena ia tidak tahu apa yang terjadi nantinya dan takut kalau ada orang yang melihatnya. 我就死了，万一弄出什么动静没人发现了。 Di kediaman Huatian, terlihat Jin Cita datang dan melaporkan kalau lukisan naga itu kemungkinan berada di tangan Fang Xingxue, karena dirinya sudah mencari mayat bayi Hai-chan selama sebulan tapi tidak menemukannya, dan itu pasti ada hubungannya dengan Fang Xingxue. Tapi Huatian tidak langsung percaya begitu saja, karena takut ada kesalahpahaman ke depannya dan tidak mau berurusan dengan Fang Xingxue. Setelah itu Jin Cita juga melaporkan kalau ketika Fang Xingxue baru datang ke sekte Yuhua,
ia membunuh 8 muridnya dan meminta Hua Tian untuk mendekatkan keadilan bagi 8 murid yang sudah terbunuh. Tapi Hua Tian sudah tahu tentang apa yang terjadi, yang dimana Jin Chitala yang membuat gara-gara terlebih dulu ke Fang Xingxue, yang membuatnya marah lalu membunuh 8 muridnya. Jin Chita mencoba mencari alasan kalau Fang Xingxue yang salah, tapi Hua Tian tidak ingin mendengar ucapan Jin Chita lagi lalu menyuruhnya untuk pergi. Kembali ke Fang Han, dirinya sedang mengatur tugas-tugas yang harus dikerjakan orang-orang agar teratur. Lalu datang Bango tadi yang mengatakan kalau dirinya sedang lapar. Tapi Fang Han mengetahui kalau ia sudah memberinya makan barusan. Tapi ternyata Bango tersebut tidak mau makanan yang diberikan Fang Han tadi, karena sudah bosan tiap hari makan itu-itu terus. Fang Han lalu menanyakan Bango tersebut ingin makan apa. Bango itu pun langsung menyebutkan daftar makanan yang ia minta, yaitu kelinci bakar, ayam bakar, bakso, sate ayam, dan lain-lain, yang membuatnya mengeluarkan liur karena membayangkan kalau dirinya akan makan enak kali ini. 烤山鸡、烤兔子，然后盐啊、芥末什么的多放一点。当然是烤山鸡、烤兔子啦。Ternyata air liur Bango tersebut adalah He Xiao, yaitu jenis ramuan obat yang sangat berharga dan ia sangat menyayangkan hal itu terbuang sia-sia. Fang Han pun berjanji kalau ia akan memenuhi permintaan Bango barusan, yang membuat Bango tersebut semakin membayangkan betapa beruntungnya kali ini. Lalu kali ini Fang Han dengan sigap langsung mengambil tetesan liur Bango tersebut. Lalu Bango itu pun bersedia mengajak Fang Han terbang. Fang Han sangat kagum dengan pemandangan yang ia lihat dan banyak tebing-tebing menjulang tinggi. Fang Han kemudian takut karena dirinya sudah sangat jauh dari puncak Petirungu dan takut lupa arah pulang. Tapi Bango tersebut mengatakan kalau dirinya sudah terbiasa terbang ribuan mil jauhnya dan akan selalu mengingat jalan pulang. Tak lama kemudian Bango itu pun mengerjai Fang Han, yaitu dengan cara menjatuhkannya.